Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kalian tidak bisa meet bersama Miss Tian, tapi Miss Tian saat ini ingin memberikan video materi tentang gerak. Pada hari ini kalian akan belajar tentang pengertian dari gerak. Kemudian juga kalian akan belajar untuk membedakan antara jarak dan perpindahan. Kalian juga akan belajar untuk membedakan kelajuan dan kecepatan. Juga kalian akan belajar menentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada sebuah taman dan di sini banyak sekali orang yang melakukan kegiatan. Semua orang di sana ada yang berlari, ada yang sedang menemani anaknya berjalan-jalan, itu semua melakukan gerakan. Atau mungkin kalian melihat orang yang sedang bermain sepak bola, orang yang sedang bersepeda, orang yang sedang berlari, atau mungkin berjalan santai. Nah, semuanya itu berkaitan dengan gerak. Banyak sekali hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan gerak. Misalkan kalian bangun pagi, kalian pergi untuk ke toilet, kemudian juga kalian mengambil makanan. Semuanya itu membutuhkan gerak. Dalam keseharian kita sering menyaksikan benda-benda melakukan gerak. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan gerak? Berikan pendapat kalian ya. Titik-titik yang dilalui benda ketika bergerak disebut dengan lintasan. Apa saja bentuk lintasan gerak yang bisa kalian lihat? Nah, lintasan itu dapat berupa garis lurus atau lintasan yang melingkar, lintasan yang parabola, atau mungkin lintasan yang tidak beraturan. Namun pada bab ini kita hanya akan membahas tentang gerak lurus. Sebelum kita membahas tentang gerak lurus, mari kita belajar tentang besaran-besaran dalam gerak lurus ya. Misalkan di sini ada kota Bandung dan kota Jakarta. Kalian menempuhnya dengan menggunakan bus. Jarak kota Bandung dan kota Jakarta adalah 200 km dan ditempuh dalam waktu 3 jam. Di sini 200 km adalah besaran jarak dan 3 jam adalah besaran waktu. Speedometer bus menunjukkan 120 km per jam. Apa maksudnya? Itu adalah besaran kelajuan. Bagaimana kelajuan bus ketika pedal gas diinjak? Kelajuan bus akan semakin cepat. Bagaimana kelajuan bus ketika pedal remnya diinjak? Kelajuan bus akan semakin lambat. Semakin cepat disebut dengan percepatan dan semakin lambat disebut dengan perlambatan. Nah, dari semuanya itu kita peroleh informasi bahwa terdapat 4 besaran gerak, yaitu jarak, kelajuan, waktu, dan percepatan. Apa sih arti gerak dalam fisika? Suatu benda dikatakan bergerak dalam fisika jika kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda dikatakan diam atau tidak bergerak jika kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Titik acuan adalah suatu tempat di mana kita mulai mengukur kedudukan suatu benda. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini, manakah hewan yang melakukan gerakan? Untuk menentukan hewan tersebut bergerak atau tidak, terlebih dahulu kita harus menentukan titik acuannya. Oke, misalkan Miss Tian tentukan rumah sebagai titik acuan. Sekarang coba pikirkan benda apa saja yang bergerak.
Ya, benda yang bergerak pada gambar atau binatang yang bergerak pada gambar adalah burung yang paling atas ini, burung merpati yang paling atas, karena dia mengalami perubahan kedudukan. Semula ada di pojok, kemudian dia mendekat ke rumah. Tapi burung merpati yang bertengger di atas pohon, dia tidak mengalami perubahan kedudukan terhadap rumah. Kucing yang ada di atas juga tidak mengalami perubahan kedudukan terhadap rumah, sehingga kucing tersebut tidak bergerak. Kalau kucing yang berada di bagian bawah dari atap rumah, walaupun dia melakukan menggerakkan tangan dan kakinya, tapi dia tidak mengalami perubahan kedudukan terhadap rumah. Jadi kucing yang di bawah pun tidak melakukan gerakan. Sedangkan cetah dan anjing, dia berlari dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan sehingga mengalami perubahan terhadap rumah tersebut. Jadi jelas ya, dalam fisika untuk menentukan benda itu bergerak atau tidak, kita harus menentukan titik acuan. Kemudian kita lihat dari titik acuan tersebut apakah benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Sekarang kita akan belajar tentang gerak relatif dan gerak semu. Gerak bersifat relatif atau disebut dengan relative motion. Perhatikan gambar yang Mistian tayangkan ya. Di situ ada seorang pramugari, dia bergerak dari satu gerbong ke gerbong yang lain, dan kereta yang ditumpangi oleh pramugari tersebut sedang menuju ke sebuah stasiun, dan di stasiun tersebut terdapat banyak orang-orang yang menunggu kedatangan dari kereta tersebut. Nah, sekarang kita akan mengetahui bahwa gerak itu bersifat relatif karena ditinjau dari beberapa acuan. Coba kita lihat yang nomor 1, gerak pramugari terhadap penumpang dalam kereta. Gerak pramugari terhadap penumpang dalam kereta, apakah menurut kalian pramugari tersebut bergerak? Ya, pramugari tersebut bergerak terhadap penumpang yang ada di dalam kereta karena pramugari tersebut mengalami perubahan kedudukan. Pertama ada di gerbong yang satu, kemudian berpindah ke gerbong yang kedua. Berarti menurut penumpang, pramugari tersebut ada perubahan kedudukan. Coba kita lihat yang kedua, gerak pramugari terhadap kereta. Apakah dia bergerak? Jawabannya adalah dia diam, tidak bergerak. Kenapa? Karena pramugari tersebut bergeraknya di dalam kereta, sehingga pramugari tidak mengalami perubahan kedudukan terhadap kereta. Yang ketiga, gerak pramugari terhadap orang-orang yang menunggu di stasiun. Apakah menurut kalian pramugari tersebut melakukan gerak? Ya, pramugari tersebut bergerak. Kenapa? Karena pramugari tersebut berada dalam sebuah kereta yang menuju ke stasiun. Jadi pramugari tersebut mengalami perubahan kedudukan yang semula jauh mendekat kepada orang-orang yang menunggu di stasiun. Perhatikan gambar berikut ya. Ada seorang pria yang sedang duduk di pinggir jalan. Dia tidak melakukan apa-apa. Menurut kalian, apakah dia benar-benar tidak bergerak? Nah, coba sekarang kalian tinjau orang tersebut yang dilihat oleh seorang astronot yang berada di bulan. Bumi melakukan gerak rotasi, demikian juga dengan bulan. Bulan melakukan gerak rotasi dan revolusi. Jadi menurut kalian, apakah orang tersebut bergerak? Ya, kalau berdasarkan perspektif dari bumi, orang tersebut tidak melakukan gerakan. Tapi kalau kita tinjau perspektif dari seorang astronot yang berada di bulan, orang tersebut bergerak karena mengalami perubahan kedudukan yang diakibatkan oleh rotasi bumi. Gerakan ini disebut dengan gerak semu. Contoh yang lain, ketika kalian berada di dalam mobil yang melaju, apakah yang kamu lihat? Pohon-pohon di sisi jalan akan seolah-olah mendekatimu.
Padahal sesungguhnya kamu yang bergerak dan pohon-pohon yang diam. Itu disebut sebagai gerak semu. Dapatkah kalian berikan contoh gerak semu yang lain? Sekarang kita belajar tentang jarak dan perpindahan ya. Jarak atau distance adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh sebuah benda. Sedangkan perpindahan atau displacement adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda, posisi akhir dikurangi posisi awal. Kita masih ingat ya, besaran itu ada yang besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar berarti dia hanya memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor dia memiliki nilai dan arah. Keduanya disimbolkan dengan huruf S dan memiliki satuan internasional meter. Untuk memahami jarak dan perpindahan, perhatikan contoh perjalanan dilakukan oleh Jocelyn yang menjenguk Lois yang sedang sakit di rumahnya. Untuk menuju ke rumah Lois, Jocelyn harus mengikuti rute jalan yang berwarna biru. Jadi dari titik A, Jocelyn akan bergerak ke titik B, kemudian akan sampai ke titik C di rumah Lois. A ke B jaraknya 4 km, sedangkan B ke C 3 km. Panjang lintasan yang dilalui oleh Jocelyn dari titik A ke B ke C disebut sebagai jarak. Sehingga kalau kita jumlahkan 4 plus 3 km sama dengan 7 km. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan. Kita dapat mencari perubahan kedudukan awal dan akhir Jocelyn dengan menarik garis lurus dari A ke C. A ke C ini kalau kita lihat ya bentuknya kan segitiga, maka kita dapat mencari panjang AC-nya dengan persamaan Pitagoras yang kalian pelajari di matematika. Perpindahan sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 km. Kemana arahnya? Arahnya adalah ke timur laut. Tadi kita sudah mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Sekarang kita pelajari tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan atau disebut dengan speed adalah besaran skalar, yaitu hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu. Sedangkan kecepatan atau yang disebut dengan velocity adalah besaran vektor, yaitu hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Kelajuan dan kecepatan ini disimbolkan dengan huruf V dan memiliki satuan dalam SI meter per second. Atau kita simbolkan dengan V sama dengan S per T. Keduanya memiliki simbol yang sama, tetapi perumusannya berbeda. Mungkin kalian bertanya, waktu kalian di SD kalian dapat rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Padahal itu ada rumusnya kelajuan. Kok bisa seperti itu? Jawabannya karena waktu kalian di SD itu dianggap bahwa lintasannya itu berupa garis lurus, sehingga ketika dia berupa garis lurus, jarak dan perpindahannya itu nilainya sama. Sehingga kita bisa menuliskan kecepatan sama dengan jarak per selang waktu dengan syarat bahwa lintasannya berupa garis lurus. Untuk memahami perbedaan kelajuan dan kecepatan, kita akan kembali pada ilustrasi Jocelyn di slide sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa jaraknya adalah 7 km, perpindahannya adalah 5 km. Kemudian, untuk menuju ke Lois, Jocelyn memerlukan waktu 30 menit dengan mengendarai sepeda motor. Kelajuan itu tadi merupakan hasil bagi antara jarak dan selang waktu. Nah, kita dapat tuliskan dari persamaan, jaraknya adalah 7 km, waktunya adalah 30 menit. Kita bisa konversikan menit ke dalam jam sehingga diperoleh kecepatan kelajuannya 14 km per jam. Sedangkan kecepatan merupakan hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Kita masukkan dalam persamaan,
Perpindahannya adalah 5 km, sedangkan selang waktunya adalah 30 menit. Kita konversikan 30 menit menjadi jam, setengah jam, sehingga kita peroleh bahwa kecepatannya Jocelyn adalah 10 km per jam. Kita masuk pada latihan soal ya. Soal yang pertama, Velin berjalan 400 meter ke timur. Nah, ini 400 meter ke timur, kemudian berbalik arah ke barat sejauh 200 meter dalam waktu 200 second. Sekarang hitunglah A. Yang pertama adalah jaraknya dulu. Kalau jarak berarti kita harus menjumlahkan panjang lintasan. Berarti pertama tadi lintasannya itu dari 0 ke 400, kemudian balik lagi 200, berarti totalnya panjang lintasannya adalah 600 meter. Sedangkan untuk perpindahan kita akan melihat posisi awal dan posisi akhirnya saja. Awalnya di 0, akhirnya di 200, maka kita akan menarik garis. Nah, sehingga perpindahannya adalah 200 meter arahnya ke kanan. Yang C, kelajuannya persamaannya adalah jarak per selang waktu. Jaraknya adalah 600 meter, waktunya 200 second, jadi kelajuannya adalah 3 meter per second. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahannya adalah 200 meter per 200 second sama dengan 1 meter per second. Pada contoh yang kedua, David berlari dengan kelajuan 7,5 meter per second. Berapakah jarak yang ditempuh David selama 20 menit? Maka kita akan masukkan dalam persamaan V sama dengan S per T. Diketahui V-nya adalah 7,5. Satuannya sudah dalam SI ya, di sini ya kita lihat satuannya sudah dalam meter per second, sudah satuan SI. Tapi yang kita lihat di sini sedangkan waktunya dia itu masih dalam menit, sehingga kita harus mengkonversikan. Kita kalikan dengan 60. 20 kali 60 adalah 1200. Sekarang karena kita ingin mencari nilai S-nya, maka ini kita pindah ruaskan ke sini. S-nya sama dengan 7,5 kali 1200. Kita peroleh S-nya sama dengan 9000 meter, atau kalau kita rubah dalam kilometer sama dengan 9 kilometer. Yang terakhir kita akan belajar tentang kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata? Pada kecepatan rata-rata atau disimbolkan dengan ini di kotak warna putih ya. Kecepatan rata-rata itu sama dengan delta X per delta T. Delta X ini adalah total perpindahan yang dialami benda, sedangkan delta T adalah perubahan waktu yang dialami benda. Kalau kelajuan rata-rata dapat dicari dengan persamaan S per T, di mana S adalah total jarak yang ditempuh benda dan T adalah waktu yang ditempuh oleh benda tersebut. Untuk memahami, kita langsung aja ke contoh soal ini ya. Di sini ada sebuah bus melakukan perjalanan dari terminal A ke terminal C yang berjarak 100 km. Mula-mula bus melaju dari terminal A ke terminal B yang berjarak 80 km dalam waktu 1 jam. Selanjutnya bus melaju dari terminal B ke terminal C yang berjarak 70 km dalam waktu 30 menit. Berapakah kelajuan rata-rata bus tersebut? Ingat bahwa untuk mencari kelajuan rata-rata adalah S total per T total atau jarak totalnya dibagi waktu tempuh benda. Di sini pertama adalah 80 km, kemudian 70 km. Jadi S totalnya adalah 150 km. Sedangkan waktunya di sini 1 jam, kemudian ditambah 30 menit. Jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan 150 km per 1,5 jam. Hasilnya adalah 100 km per jam.
Kita lihat contoh yang kedua. Di sini Firda berlari sepanjang lintasan seperti pada gambar yang ada dalam kotak putih. Setelah berlari 5 second, kedudukan Firda dari X1 sama dengan 8 meter, dan setelah 12 second kedudukannya menjadi X2 sama dengan min 4. Hitunglah kecepatan rata-rata lari Firda. Nah, ini yang diketahui ya. X1 8 meter, X2 minus 4 meter, T1 5 second, T2 nya 12 second. Ini yang dicari adalah kecepatan rata-rata atau V nya ini. Nah, kita gunakan persamaan ini. V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Nah, delta X itu, ini bacanya delta ya segitiga. Delta X itu adalah perubahan kedudukannya X2 min X1. Kemudian delta T adalah perubahan waktunya atau selang waktunya T2 min T1. X2 nya minus 4, X1 nya adalah 8, berarti minus 4 min 8, T2 nya 12, T1 nya 5. Sekarang kita hitung, maka akan didapat min 4 min 8 adalah min 12, 12 min 5 adalah 7, berarti kecepatan rata-ratanya adalah minus 12 per 7 meter per second. Tanda negatif artinya kecepatan rata-rata lari Firda arahnya adalah ke kiri. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Miss Tian. Silahkan kalian lanjutkan dengan pengerjaan modul yang sudah Miss Tian taruh di GC kalian. Jangan sampai terlambat mengumpulkan, ya belajarlah dengan baik walaupun kalian tidak bertatapan langsung dengan Miss Tian. Tapi Miss Tian harapkan kalian boleh belajar dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, semangat belajar, Tuhan memberkati, bye-bye.